Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 34 dan dilanjutkan ayat 39 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki minggu kesengsaraan Tuhan. Bagaimana penderitaan Yesus yang hebat luar biasa di atas kayu salib bagi umat manusia. Yesus disalib dan mati. Yesus mati bukan karena ia lemah dan tidak berdaya, tetapi Yesus mati karena ia menggenapi seluruh rencana penyelamatan Allah. Yesus rela mati untuk menunjukkan kasih dan kuasa-Nya yang sempurna bagi umat manusia. Ada dua hal yang kita belajar dari teladan Yesus di kayu salib. Yang pertama adalah Yesus sedang berbicara tentang mengampuni. Ayat 34 katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata yang terucap di saat Yesus sedang menderita terpaku di kayu salib adalah kata mengampuni. Yesus tetap menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah penderitaan yang hebat, penderitaan yang amat sangat. Yesus pernah mengajarkan tentang mengampuni kepada Petrus di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Petrus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sampai 7 kalikah pengampunan itu?" Tetapi Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, pengampunan itu tidak terbatas. Inilah saatnya Yesus membuktikan pengajarannya. Di atas kayu salib ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memampukan kita untuk kita bisa meneladani hidup Yesus, yaitu saling mengampuni. Hal yang kedua yang kita belajar adalah beritakan keselamatan kekal dari Tuhan. Ada dua penjahat yang ada di sebelah kiri dan kanan Yesus. Penjahat yang pertama, ia mengolok-ngolok dan menghujat Yesus. Namun penjahat yang kedua, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya, dia beriman, dan dasar kepercayaannya ketika dia mendengar kata-kata Tuhan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan penjahat ini mengajukan permohonan terakhir sebelum ia meninggal. Dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Maka Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, lewat minggu sengsara ini kita dimampukan oleh Yesus, kita dilayakan oleh Yesus supaya kita bisa meneladani Yesus, bahwa pengampunan yang terbesar bisa kita berikan kepada orang yang sudah bersalah kepada kita. Dan yang kedua, kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari beritakan kabar baik, kabar keselamatan,
Injil sukacita karena Yesus adalah Juru Selamat dunia. Biarlah setiap kita dibangun untuk kita boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa lewat kesengsaraan Tuhan di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.